Salam sehat. Review evaluasi IHSG Q2 April 2026. Di evaluasi atau ya lihat-lihat lah ya, lihat-lihat emiten-emiten apa yang di add dan di del dari IDX 30, LQ45 dan IDX 80. Ya, diumumkan kemarin hari Jumat 24 April 2026, akan diimplementasikan di hari Senin 27 April 2026 dan akan dieksekusi di Senin 4 Mei 2026. Kita langsung ke data aja. Mana datanya ya? Sebentar. Ya, ini. Jadi langsung aja ke sini, saya 1 2 itu 1 itu untuk IDX 80. IDX 30 ya. Yang di add dan yang genap yang di del. Kemudian untuk 3 itu untuk LQ45 yang di add, sedangkan yang 4 itu yang di del. Kemudian yang 5 itu adalah IDX 80 yang di add, sedangkan yang 6 yang di del. Nah, ini posisi hari Jumat kemarin di closing, di mana ADMR plus 1,9%, ISAP 0,8%, ya, dan seterusnya ya. Nah, di sini yang menarik DSSA selama 2 hari turun cukup dalam, yaitu 20% ya total ya, akumulasi ya. Atau coba kita lihat chartnya brand ya. Coba kita cari yang agak simple ya. Ya, ADMR. Ntar kita gangguan teknis sebentar. Ya, ini ADMR ya. ADMR di harga 1880 ya. Di mana valuasinya cukup besar ya dibanding hari-hari sebelumnya. Ini 47 miliar, 46 miliar, di hari kemarin hari Jumat 90 miliar. Di mana asing di 39% ya dibanding lokal dan seterusnya. Energi underwriternya KI, ini termasuk perusahaan yang baru IPO, mungkin kurang dari 5 atau 6 tahun ya. Foreign 5%, sangat minimalis foreignnya ini. Free floatnya 12%, ini juga masih belum memenuhi syarat. Kalau free floatnya 15% ya, mungkin kan dikasih tenggang waktu sampai kapan saya lupa, untuk free floatnya menjadi 15% minimal valuasi ya. Nah, ini ADMR IPO di tanggal 3 Januari 2022 ya, belum ada 5 tahun ya, dengan kenaikan dari IPO-nya yaitu 1680% ya, kenaikan dari harga IPO ya. Nah, itu ADMR.
Kemudian ISAT yang di Dell ya. ISAT nah, kemarin mantul dari low-nya. Sebenarnya chartnya bagus, tetapi kena sentimen negatif ya. Senin mungkin turun ya, ada MR, Senin mungkin naik ya. Ini asumsi ya, karena di add ada sentimen bagus. ISAT ditutup di harga 1970 ya, dimana menguat 0,8%. Valuasinya standar ya, asing ada 7% ya. Ya, kalau ISAT termasuk saham yang udah mature, udah lama di bursa ya. Kemudian cuan ini 8 Maret 2023 termasuk baru juga. Naik dari low-nya. Cuan ini sepertinya udah SS ya, stock speed ya. Jadi angka 2957 ini tidak mewakili ya, karena ada SS. Kalau SS-nya 1/5 ya kalikan 5 aja ya. Lupa SS berapa. Ya, cuan kena imbas konglomerasi yaitu saham PP 2 hari, Kamis dan Jumat, seolah-olah kena panis dari market, terutama dari bursa ya, dari Bursa Efek Indonesia, yaitu mengenai free float brand. Ya, kemudian Dewa turun tajam juga karena memang indeks 2 hari Kamis dan Jumat. Kamis sepertinya minus 2% ya. Kemudian hari Jumat kemarin minus 3,3 apa ya. Coba kita cek. Kebetulan data belum lengkap ya. Sebentar saya pause dulu. Ya, di hari Kamis ya minus 2,16%, hari Jumat minus 3,38%, di mana asing keluar cukup masif 3 hari berturut-turut. Asing keluar lebih dari 1 T. Ini di reguler ya. Nah, kemarin Jumat puncaknya 3 triliun asing keluar ya. Jadi indeks otomatis ya merah dalam. Dengan 2 hari berturut-turut minus di atas 2%. Nah, itu di hari kemarin ya, BBCA, BMRI, BBRI, Telkom ya, itu menduduki 4 besar net sell asing dalam bentuk rupiah ya. Jadi asing keluar 3 triliun, di mana 2,1 didominasi oleh BBCA. Nah, itu ya kenapa emiten rata-rata turun tajam ya, ini kecuali ESA ini naik sendiri ya, melawan arus. Wifi, brand ya, DSSA memang ini yang kena sentimen negatif. Biasa rumah sakit biasanya malah minus tipis saat-saat market turun dalam. Itu ya. Jadi
ini keadaan minus ya, sesuai perkiraan. DSSA dan Brent itu di delete dari LQ45 karena masalah free float atau HSC ya, HSC istilahnya, kandungan apa itu. Jadi sahamnya itu dimiliki oleh orang-orang ya terafiliasi dengan shareholder atau underwriter. Nah ini ya, di sini ESA memang peningkatan volume cukup besar. HIL, TPIA, ini asingnya ya, asing. ADMR asing suka, Cuan juga suka, Dewa, HRTA ya, juga suka, Gudang Garam ya, 24% kandungan asingnya hari Jumat kemarin. Nah itu ya, ini adalah underwriternya. ADMR KI, Cuan HP, IU Wifi, NI Brand, BW NCKL, CBDK, LG, MTEL OD ya. MTEL ini anaknya Telkom atau Telkomsel. OD itu Dana Riksa ya, apa chip ya, ini pokoknya sekuritas milik negara ya, atau plat merah. Nah di sini ADMR free float-nya masih 12% ya. TPIA juga 11%, NCKL 11%, CBDK 11% ya, MTEL juga 14% ya. Langkah apa yang akan diambil oleh emiten-emiten dengan free float kurang dari 15%? Apakah reg issue, apakah kenaikan saham, terus distribusi ya. Ini adalah kepemilikan asing. Jadi ISAT itu kepemilikan asingnya paling besar dibanding yang lain. Kemudian Brand 35%. Ini karena emang Brand adalah masuk ke MSCI ya, mungkin masuk ke FTSE ya, mungkin ya. Jadi asingnya, peran asingnya besar. DSSA juga 20% ya. Nah, sebetulnya yang diincar oleh emiten, kenapa rame-rame menyerbu MSCI, karena dana asing ya. Dana asing itu sifatnya fix, bukan di tradingin ya. Jadi beli semacam invest ya. Itu yang diincar oleh emiten, berlomba-lomba masuk MSCI. Nah ini tanggal dan kenaikan persentase dari saat IPO. Kalau sahamnya belum SS ya, atau Stockbit. Jadi yang negatif masih NCKL, istilahnya masih minus 8%, di atas di bawah harga IPO, ditambah dengan tato L, belum melakukan laporan keuangan. Terus yang cukup penting lagi, kita ingin lihat terutama yang di add ya, di LQ45 yaitu yang kepala 3 Cuan ya, valuasinya 337 miliar ya, rata-rata market cap-nya 147 triliun ya. Kemudian 3 lagi Dewa, ini
valuasi hariannya 486 triliun, nah, tapi market cap-nya 19 triliun. Oh maaf, ini 480 miliar ya, 486 miliar. Kemudian ESA rata-rata valuasi 113 miliar dan market cap-nya 16,2 triliun. Kemudian tiga lagi Harta 84,00 lebih miliar, market cap-nya 13,4 triliun. Wifi ini pendatang baru juga ya, 94 miliar lebih rata-rata valuasinya, sedangkan market cap-nya 11,9 triliun per hari Jumat kemarin ya. Nah, brand ya ini tertulis 12%, nah, tapi masih di DEL juga. Kalau dipikir-pikir ya, sama NCKL sama TPIA lebih kecil TPIA free float-nya. Tapi kenapa brand yang di DEL? Ini berkaitan dengan kepemilikan saham lebih dari 1%. Nah, di sini pedomannya lebih dari 5% ya, tapi kenyataannya kan beda, antara di atas kertas dan kenyataan beda. Tiga ya, itu kita ingin lihat yang IDX 80 ya, ada 5 ya, angka 5 itu wakil daripada emiten yang ada di IDX 80 tapi tidak masuk LQ45 maupun IDX 30. Itu BKSL, valuasinya sebenarnya lumayan 115 miliar ya. Sedangkan market cap-nya 17,7 triliun. SPDK 50,7 miliar, market cap-nya 26 triliun. GGRM 14,9 miliar, market cap 2,6 triliun. TPIA ini yang gede nih, gede ya, market cap-nya kan gede, 519 triliun lebih. Nah, valuasi rata-ratanya agak rendah ya, misalnya dibanding dengan BKSL misalnya, ini 77,7 miliar ya, secara rata ya. PTPS memang kecil, MTEL memang kecil ya, di bawah 10 ini ya. Terus PTPS market cap-nya paling kecil 8,1 triliun. Sedangkan MTEL ini sebetulnya market cap-nya lumayan 44 triliun lebih, tetapi sayang valuasi hariannya selama 3 bulan 6,6 miliar. Ya, 6,6 miliar. Nah, itu ya, untuk gambaran. Saya nggak tahu pasti patokannya ya, tetapi ini karena market cap-nya kecil, terus hariannya juga kecil, maka dia di DEL. Ini market cap-nya gede tapi hariannya kecil, di DEL. Nah, TPIA di add ya. Jadi yang benar-benar keluar dari IDX 80 ini cuma 2, yaitu PTPS dan MTEL dengan valuasi yang relatif lebih kecil dibanding dengan yang lain. Nah, kita lihat chartnya ya. Chartnya pakai ini aja lah ya, karena biar cepat ya. Cuan, kita lihat chart. Aduh, salah ketik ya.
cuan, ini ada gangguan. Dewa, agak lambat ya internetnya, apa memang aplikasinya. Dewa, ya Dewa, saya ulangi cuan, tadi ada gangguan, Anda analisa sendiri ya. ESA, iya breakout, langsung ke utara. ESA, harta, wifi, ya brand, besok bisa naik ya. Ada yang ini brand besok akan koreksi, apakah akan membuat new low. Brand sama DSSA ya, ini DSSA. DSSA udah bikin new low ya, atau breakout support. Breakdown ya, breakdown support. CTRA, iya CTRA, ini properti ya. Health, rumah sakit ya, tapi kena sentimen negatif. Di Dell dari LQ45, NCKL iya, BKSL. Nah, ini ada sentimen negatif, positif, masuk IDX 80. CBDK juga demikian, masuk IDX 80. Tetapi ya dananya juga nggak ada ya kalau mau beli semua. Tetapi konsennya saya biasanya konsen di saham yang masuk LQ45 ya. Dan itu pun sebetulnya belinya mendingan di hari Jumat ya. Tetapi kan mendeteksi saham yang masuk LQ45 itu nggak mudah ya. Kalau uang besar ya beli semua. Yang dari video kemarin saya buat video yang prediksi ya, atau perkiraan yang masuk LQ45, dan memang ternyata ya dari yang kena screening cukup banyak ya, karena kemarin saya dipaksa untuk memilih 3, ternyata ketiga-tiganya luput ya. Tapi kalau suruh milih 10, nah hampir 40% masuk ya. Sebetulnya kalau ada dana dingin, berani beli di hari Jumat saham-saham yang prediksi masuk LQ45 ya. Karena kalau kita beli hari Senin akan terlambat karena ada gap up di situ. Kita belinya harus pas ayunan pullback atau retracement ya. Dan itu pun nggak tahu mau turun ke berapa, kita nggak tahu. Apa malah turun selamanya, maksudnya turun dan nggak naik lagi, kita juga nggak tahu. Nah, kalau kita beli di hari Jumat gap up ya kita jual, fullback kita beli misalnya, itu ya, ini strategi masing-masing ya. Tapi memang ya harus punya data. Kalau nggak punya data ya repot ya. Nah, kalau pengen tahu ya bisa saksikan video prediksi ya, IHSG, evaluasi IHSG Q2 April 2026 ya. Nah, di situ coba berapa persen pilihan saham yang kita pilihkan. Misalnya dari 10 misalnya masuk 4 ya 40% ya. Jadi diprediksi lah, dikira-kira, diatur strateginya. Sebetulnya kalau ada duit dingin ya beli semua, dah. Dan hari Seninnya kita pilah-pilah yang gap up, yang masuk LQ45 ya, dan gap up. Nah, kita mungkin nggak langsung jual ya. Kita lihat marketnya, market global, regional maupun yang lain, variabel yang lain ya.
Nah, kemudian kita sell saham-saham yang kita beli tetapi tidak masuk LQ45 rebalancing. Ya 1% jual, nutup fee kita untuk sekuritas. Itu cuma strategi ya. Uang besar nggak masalah ya sebenarnya. Oh iya, kelebihan di rebalancing itu kita bisa gunakan uang besar ya, karena sahamnya jelas liquid ya, sekali hantam mungkin 20 juta 30 juta nggak masalah. Kalau sahamnya saham lapis 3 kita hantam 30 juta sekali buy, ketahuan, atau langsung dikasih tanda bintang, oh siapa ini 30 juta. Tapi kalau saham-saham semacam SSA, Dewa, ya, ADMR ya, kalau cuma 30 juta ya sekali HK ya no problemo. Itu ya. Ini CBDK. Terus kita lihat GRM. Nah, ngambek lagi. Oh ya, GRM ya kena sentimen negatif, positif, masuk ke IDX 80. TPIA BTPS ini kena sentimen negatif, ini turun lagi, apa bisa breakdown support. MTEL iya, MTEL. Nah, itu chart sekilas ya, Anda tentukan sendiri karena kita nggak mungkin bahas satu-satu, dan ini cuma review aja untuk mengetahui posisi harga saat sebelum implementasi daripada yang di add maupun di del di rebalancing IHSG. Ada yang lain nggak ya? Yang penting saya kira itu aja dulu ya. Ya, itu revaluasi ya, review atau evaluasi IHSG ya, untuk mengetahui posisi chart sebelum diimplementasikan di kuartal 2 April 2026 ya. Tepatnya besok Senin 27 April. Ya. Salam sehat.